Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Rio dari Houston, Texas. Sambil nunggu makanan selesai, saya sudah bersama dengan Mbak Jehan. Halo. Sebelah kiri kita ya. Hari ini kita juga sudah seminggu dimulainya sekolah online di Houston, Texas. Tentunya untuk itu banyak kita sebagai orang tua, saya punya anak perempuan, Mbak Jahan ini lebih super lagi, anaknya 3 laki-laki. Jadi persiapannya tentu lebih banyak lagi. Untuk itu ya sambil menunggu makanan mie ayam ini, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit dengan Mbak Jahan. Mbak Jahan mungkin mau memperkenalkan diri dulu dan Halo semuanya, nama saya Jehan. Saya baru sih pindah ke Houston mungkin setahunan lah. Saya punya anak 3, laki-laki semua, umurnya 10 tahun, grade 5, kemudian ada yang 9 tahun, grade 4, dan yang paling kecil itu 5 tahun di kinder. Oke, wah ini benar-benar. Oh ya, suami saya. Lupa, saya ada suami juga. Ya. Oke, suami saya Roni Jamalu, tapi saat ini dia lagi bisnis trip ke Meksiko. Jadi saya saat ini sendiri di sini. Dan kebetulan banyak sahabat-sahabat yang menemani ya. Ya itu yang paling penting. Kemudian kita mau bicara masalah pendidikan di Amerika ya. Seperti Mbak Jan ini sebelum dan sesudah COVID kebetulan sudah ada di Amerika ya? Sudah. Dan kira-kira apa sih perbedaan yang mencolok dari pendidikan pada saat sebelum dan sesudah COVID? Kalau sebelum COVID kan class base ya, artinya anak-anak pergi ke sekolah 7:30 until 3, kemudian mereka dijemput oleh daycare, kemudian sorenya mereka juga bisa ke Kumon. Banyak aktivitas yang bisa mereka lakukan kalau pada saat sebelum COVID. Kalau sesudah COVID semuanya harus virtual, dimana anak-anak belajar sendiri. Ya tentu saja orang tua harus menemani, karena anak-anak seusia anak saya itu 10, 9, 5 tahun, kalau tidak diawasi ya bubar. Bubar jalan. Jadinya harus ditemenin sama maminya. Untung maminya nggak kerja lagi. Blessing in disguise. Oke, jadi terus ketika pada saat anak-anak sudah mulai libur itu kan mereka tahu kalau mereka memang sudah belajar dari rumah ya sebelum summer break. Ya betul, 3 bulan ya, sejak Maret mereka udah belajar dari rumah. Oke. Tapi tidak seintens sekarang Om Rio. Kalau dulu belajarnya tuh paling seminggu itu mereka ketemu gurunya paling 2 kali dan 1 jam. Kalau sekarang itu kan mereka kayak di sekolah biasa, 7:30 sit sampai jam 3. Jadi sebenarnya virtual yang sekarang ini ya nggak ada bedanya. Bedanya hanya mereka belajar dari rumah ya. Betul. Terus komentarnya anak-anak sendiri gimana sih? Mereka belajar dari rumah, ya itu kan grade-nya beda-beda ya. Jadi apa ekspresi mereka setelah harus belajar dari rumah, nggak tahu sampai kapan? Yang pertama kali mungkin bagusnya di Houston ya, terutama di HISD itu anak-anak ataupun pemerintahnya menyediakan laptop. Jadi sekolah kasih Google Chromebook untuk semua siswa. Wah, keren banget tuh ya. Ya. Jadi walaupun anak saya masing-masing udah punya laptop, tapi untuk sekolah ini karena disediakan, jadi mereka khusus pakai yang punya sekolah karena nggak ada gamenya. Kalau pakai yang punya sendiri bisa sneak out mereka main game, bahaya. Itu penting. Itu kalau mereka disediakan Chromebook berarti termasuk jaringan internetnya ya? Oh, jaringan internet juga. Cuma ya bagi keluarga yang kurang mampu mungkin di rumahnya nggak ada wifi, sangat terbantu sekali karena
nyalain laptop langsung connect ke HISD Connect internetnya. Nah, kalau saya sih alhamdulillah di rumah ada wifi, jadi anak-anak connect ke wifi. Tentu saja orang tua harus membantu karena sekolah menyediakan masukin password ini, masukin alamat emailnya ini, student ID ini. Ya kalau anak-anak mungkin agak susah ya. Jadi setting pertama komputer itu harus orang tua. Nah setelahnya saya bikin bookmark semuanya. Jadi mereka tinggal kalau mau ke Microsoft Teams tinggal klik. Kalau mau ke kelas dojo tinggal klik. Atau mereka mau ke Clever tinggal klik gitu. Itu sepertinya saya juga kebetulan ada anak perempuan di middle school. Itu di kita orang tua itu punya satu kayak grup di dalam apps Living Tree. Setiap orang tua punya kode ke situ. Jadi sepertinya pada saat hari pertama banyak orang tua yang message di grup Living Tree bahwa we don't have a connection and the hub is down and everything. Jadi sepertinya emang itu saya terasa seperti pada saat saya kerja di kantor dan karena COVID harus di rumah, itu hari pertama cukup chaotic ya. Itu apa Mbak Jehan juga merasakan ya pada hari pertama? Kalau saya alhamdulillahnya 2 hari. Jadi mulai sekolah itu kan hari Selasa ya. Tanggal 9 karena Seninnya kan Labor Day. Jadi hari Jumat saya sudah meeting. Hari Rabu saya sudah ikut meeting dengan prinsipal schoolnya. Jadi banyak pertanyaan yang dijawab oleh prinsipalnya. Jadi pada hari Rabu itu saya juga udah banyak informasi. Kemudian hari Jumat kita ada meeting. Saya ada meeting dengan guru anak saya yang di kinder, yang di grade 5 dan grade 4. Nah, kemudian mereka punya satu aplikasi namanya Kelas Dojo yang kita pakai untuk komunikasi. Jadi saya bisa message guru-gurunya kalau saya ada pertanyaan. Nah itu jauh lebih cepat dijawab oleh guru-gurunya. Jadi hari Selasa itu bagi saya sendiri sih tidak terlalu banyak permasalahan ya, karena semuanya sudah saya setting sebelum mereka mulai belajar. Oke. Tadi sepertinya yang masalah komentar anak-anak udah. Komentar anak-anak belum. Ya namanya anak-anak pasti senangnya ke sekolah ya, ketemu teman-temannya, ketemu gurunya. Kemudian memang suasananya itu sekolah. Kalau sekarang kan suasananya itu suasana rumah. Makanya kalau untuk anak saya yang grade 5 dan grade 4 saya nggak terlalu banyak permasalahan karena mereka sudah tahu mereka harus belajar. Kewajibannya apa. Nah anak saya yang kinder kadang dia tidur-tiduran, kadang dia lari sana lari sini, ataupun instruksinya apa, dia ngerjain apa. Nah jadi untuk saya sih lebih banyak mendampingi anak saya yang kinder. Nah itu juga tuh terutama mungkin untuk yang orang tuanya kerja ya. Untuk saat ini seperti saya sendiri, saya dan istri saya kerja. Dan anak saya masih online, jadi dan kebetulan kami masih kerja dari rumah, jadi sebenarnya nggak ada masalah. Masalah mungkin akan muncul pada saat kita harus kembali masuk kerja pada saat COVID. Nah itu sampai sekarang kita masih pikirkan, dan sebenarnya kantor di tempat kami bekerja sudah memberikan fleksibilitas at least sampai akhir bulan ini, bulan September. Namun ya kita berharap akan ada fleksibilitas itu setelah bulan September, karena masih banyak ya di sekolah kita masih opsional, boleh masuk atau boleh virtual dari rumah. Waktu saya terakhir kerja itu kan bulan 5. Sementara anak-anak sudah mulai online itu dari bulan Maret. Itu memang challenge sekali karena pekerjaan saya juga demanding sekali. Kemudian saya harus ngurusin 3 orang anak karena suami saya pekerjaannya lebih demanding lagi. Jadi suami saya benar-benar fokus ke pekerjaan dia dan saya membantu anak saya yang 3. Jadi physically, mentally itu benar-benar exhausted. Jadi ketika saya tidak bekerja lagi bulan 5,
kemudian sekarang mereka online, saat ini masih 6 minggu. Nanti tanggal 18 Oktober HISD akan umumkan lagi apakah mereka akan kembali ke sekolah atau diteruskan. Jadi kalau seandainya saya masih kerja dan harus ngurusin 3 ini, mungkin sekarang ini ada loh Mas Rio, daycare yang menyediakan kayak summer camp. Jadi mereka buka pagi sampai sore. Jadi mereka set up ruangannya itu kayak ruangan sekolah. Tapi memang mahal. Satu anak itu saya pernah ditawar itu $800 per bulan. Per bulan $800. Betul. Jadi mereka sedih. Jadi mereka itu benar-benar mendampingi anak kita kayak ada gurunya. Terus itu satu orang ya? Satu orang. Jadi saya tuh kalaupun saya kerja lagi nih, saya harus sudah siap rogoh kocek $2.400 untuk 3 anak. Kalau kurs Indonesia 14.000 itu ya banyak lah. Banyak ya? Banyak. Waduh, banyak. Dan mungkin banyak juga cerita orang tua di luar sana di Amerika sini pada saat terjadi COVID dan mereka harus memilih antara kerja atau anaknya bisa tinggal di rumah agar tidak terkontaminasi sama COVID. Banyak orang tua yang mereka memilih untuk melepaskan pekerjaannya dibanding dan itu memang tidak main-main ya di Amerika. Sepertinya COVID ini membuat perubahan yang sangat drastis, terutama untuk parents pendidikan anak. Ya, itu sebenarnya pilihan yang sulit ya antara pekerjaan, tapi kita berpikirnya kayak saya nih pribadi, selama suami saya bekerja sendiri dan masih bisa menghidupi kami, ya saya mungkin saat ini mengalah dulu. Jadi sejauh ini saya belum mencari pekerjaan lagi, saya fokus ke anak-anak. Oke, mengenai fokus dengan anak-anak, tentunya banyak orang tua yang juga mengalami hal yang sama dengan kita ini ya. Banyak anak terutama yang masih membutuhkan perhatian, kinder atau elementary, mereka tentu akan bosan dengan belajar di rumah ya. Itu punya tips-tips nggak Mbak Jehan? Untuk itu? Kalau mereka ada waktu belajar itu nggak bisa diganggu. Mungkin sekali seminggu saya itu sama suami punya acara, pergilah apa ke park atau ke beach atau kita makan di luar, ya pokoknya harus keluar rumah. Kemudian anak saya juga Sabtu Minggu saya kasih main game ya, mungkin hanya 3 jam ya, tapi saya kasih ya karena mereka harus main. Kayak kemudian sekarang beli sepeda. Nah, jadi anak saya juga ada olahraga. Jadi mungkin itu hal-hal yang bisa bikin mereka nggak terlalu bosan, karena kebayang kalau kita orang tua kita masih bisa keluar kan ya Om Rio. Tapi kalau anak-anak ini kan jelas-jelas di rumah. Nah ini salah satu anak saya sini. Contoh. Sorry ya, ada suara-suara di belakang gitu. Nah ini seperti ya, ini contoh asli bahwa memang anaknya Mbak Jehan yang paling bungsu ya. Iya, paling bungsu ini memang paling nggak perhatian aktif, itu dia. Aktif dan perlu banyak perhatian untuk parents yang bekerja. Harus sabar. Itu harus sabar dan untuk membagi antara pekerjaan dan perhatian dengan anak itu jelas tidak mudah. Paling penting itu memang harus sabar ya. Karena yang stres itu bukan cuma orang tua. Anak-anak itu stres karena mereka harus di rumah aja, belajar di rumah aja. Kemudian orang tua juga harus stres. Orang tua juga stres karena mereka udah ngurusin rumah, kemudian ngurusin anak-anak lagi. Gurunya juga lebih stres lagi. Jadi harus sabar, guru harus sabar. Orang tua ya, terutama orang tua. Kalau orang tuanya rileks, insya Allah anak-anaknya itu lebih rileks. Iya. Dan seperti yang kita tahu atau belum ya di awal, bahwa Mbak Jehan ini punya pengalaman tinggal di banyak negara, paling nggak lebih dari 2 negara. Pertama di Meksiko, di Houston, Amerika, dan jelas di Indonesia ya.
itu kita kembali lagi untuk tentang pendidikan. Mbak Jehan ini punya kelebihan menikmati 3 tempat yang berbeda. Kira-kira apa sih kelebihan dari masing-masing negara, termasuk negara kita sendiri Indonesia dalam pendidikan anak? Oke, kalau di Indonesia, alhamdulillahnya anak saya sih nggak bisa komen. Sini. Ya, ini dia Hana, yang Mbak Jehan yang paling. Mami sama Om dia lagi bikin video. Bungsu. Oke, kalau saya nggak bisa komentar tentang bagaimana sekolah negeri di Indonesia, karena anak saya ketika saya pindah ke Meksiko, anak saya itu umurnya 2 tahun. Jadi sekolah pertama anak saya itu di Meksiko. Dan kemudian saya juga nggak bisa komen tentang sekolah negeri di Meksiko karena anak saya ketika di Meksiko itu masuknya, kemudian kita tinggalnya di Altamira, itu di kalau state-nya namanya Tamaulipas. Dan anak saya masuk di American School of Tampico, itu the best school di sana, ya layaknya private school. Tentu saja guru-gurunya sangat care sekali ke murid-muridnya. Kemudian tidak banyak juga, satu kelas itu orangnya nggak banyak, activity ekstrakurikulernya banyak, fokus lah ke muridnya ya. Kemudian saya pindah ke Indonesia 2018 sampai 2019, saya pindah ke Indonesia setahun. Pun anak saya masuk ke sekolah swasta lagi yang punya program Cambridge. Ya, sama ya. Itu sekolah tidak ada homework sama sekali. Jadi anak-anak sekolah nggak ada homework? Tidak ada homework sama sekali. Apa itu? Itu cukup menarik ya. Sekolah itu nggak ada homework. Jadi untuk tambahan pengetahuan buat si anaknya, mereka bagaimana tuh program Cambridge? Udah cukup karena mereka itu sekolah dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ya sebenarnya jam 8 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 5 itu ekstrakurikuler. Ada berenang, ada main bola, ada mengaji. Ya jadi pulang ke rumah ya anak-anak ngapain homework lagi. Udah dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi sampai ke rumah anak-anak relax. Dan lebih bagusnya lagi ketika Sabtu, ketika ada nih anak-anak kayak anak saya ya, karena baru pindah dari Meksiko, mereka bahasa Indonesianya kurang. Ya jadi memang pengantarnya sih bahasa Inggris. Nah, sekolah menyediakan secara gratis setiap hari Sabtu belajar 3 jam. Ya, nah kalau sekarang saya pindah ke Houston, nah ini pertama kali anak saya masuk sekolah negeri. Sebenarnya bagus juga ya kalau sekolah negeri di sini ini gratis. Kemudian sarapan pagi, breakfast itu di sekolah kasih. Dapat ya? Ya, jam 10 mereka dapat snack. Kemudian mereka dapat makan siang. Nah, kalaupun sekarang ini mereka sekolah di rumah, kita bisa menjemput jatah makan mereka. Betul. Itu masih ada. Iya. Tapi kalau intensity mungkin lebih intens sekolah private. Ya, kalau saya melihat dari segi kurikulum mungkin agak di bawah untuk sekolah negeri, tapi mungkin depends ya. Ini kan pengalaman saya 1 tahun pertama di sini. Karena kalau kalau private biasanya jumlah muridnya per kelas lebih sedikit ya. Iya, kalau ini juga nggak banyak, paling 15 ya, 15. 15 masih oke. Maksimal tuh 20. 20. Jadi so far Mbak Jehan udah tinggal di Amerika berapa lama ya? Hampir 2 tahun? Enggak lah, saya itu pindah ke sini tuh Juli 2019. Sekarang Juli 2020. Ya, setahun 2 bulan lah. Setahun 2 bulan. Ya, mungkin ini terakhir ya dari bincang singkat kita, seperti mie ayamnya pun sudah jadi. Jadi kita siap menikmati. Saya sendiri dulu nggak pernah terpikirkan untuk bisa tinggal di Amerika. Dulu waktu saya masih kecil, saya taunya Amerika itu hanya dari televisi atau film yang pada saat itu TV-nya pun masih TVRI. Jadi kita ngelihat Amerika, kita taunya Amerika itu hanya Hollywood. Dari film-film, dan biasanya di TVRI zaman dulu itu filmnya
hanya ada setelah Dunia Dalam Berita setelah Ya, setengah 10. betul. Dan sekarang akhirnya kita sudah bisa berada di sini. Jadi itu sebenarnya Land of a dream. iya, kita taunya land of the dream. Nah, untuk Mbak Jehan sendiri, apa sih yang bisa diambil pengalaman positif? Tinggal yang pada saat kita kecil kita tahu bahwa ini adalah negara superpower. Iya. Kalau saya tuh baru tahu ya, tante saya bilang ternyata dari dulu saya pengen tinggal overseas. Oke. Dari kecil saya juga nggak ingat, tapi memang saya dari dulu selalu ingin tinggal di luar. Bukan semata-mata karena pengen gaya, enggak. Saya tuh suka sesuatu yang teratur. Ya, di sini yang saya lihat nih ya, disiplin. Ya, misalnya harus kita dari hal-hal kecil, buang sampah, kemudian antri, kemudian ada lampu merah kita berhenti, ada lampu hijau ya jalan. Ya, kemudian respect, menghormati orang. Jadi value-value seperti itu yang kita sebagai orang timur, saya sendiri belum merasakan benar value-value seperti itu ada di negara kita. Apakah dan value itu juga saya temukan ketika saya di Meksiko. Jadi hal yang saya paling suka tinggal di negara karena saya baru tinggal di 2 negara yang saya tahu ya, Meksiko dan Amerika, yaitu tadi value-value ya, respect, integrity, disiplin, itu yang paling suka sih saya, Mas Rio. Oke. Jadi kayaknya itu ya teman-teman, perbincangan singkat kita sambil menunggu mie ayam Chef Rina. Semoga ya apa yang kita sharing di sini bisa diambil manfaatnya. Kemudian jika ada teman-teman yang mau tanya-tanya, silakan bisa langsung di komen di bawah ini. Jadi sekarang kita mau menikmati. Terima kasih Mbak Jehan Ya, untuk bincang-bincangnya. Kita mungkin kedepannya siapa tahu kita bisa ngobrol untuk topik yang berbeda. Dadah.